Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arvina Arafah, NIM 091-058-022-1010 dari Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 2. Jadi pada proyek video kali ini saya akan memaparkan materi tentang dampak masif korupsi bab 3 pada mata kuliahan pendidikan anti korupsi. Nah, berdasarkan laporan Bank Dunia, Indonesia ini dikategorikan sebagai negara yang utangnya parah, berpenghasilan rendah, dan termasuk dalam kategori negara-negara termiskin di dunia seperti Mali dan Ethiopia. Baiklah, materi pertama yaitu bagian A, dampak ekonomi. Nah, korupsi memiliki berbagai efek penghancur yang hebat terhadap berbagai sisi kehidupan bangsa dan bernegara, khususnya dalam sisi ekonomi sebagai pendorong utama kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun berbagai macam permasalahan ekonomi lain akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela, dan berikut ini merupakan hasil dari dampak ekonomi yang terjadi, yaitu yang pertama, lesunya pertumbuhan ekonomi dan investasi. Kedua, penurunan produktivitas. Ketiga, rendahnya kualitas barang dan jasa bagi publik. Keempat, menurunnya pendapatan negara dari sektor pajak, dan yang terakhir yaitu meningkatnya hutang negara. Baiklah, materi selanjutnya yaitu bagian B, dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Jadi bagi masyarakat miskin, korupsi itu mengakibatkan dampak yang luar biasa dan saling bertaut satu sama lain. Yang pertama yaitu dampak berlangsung yang dirasakan oleh orang miskin, yakni semakin mahalnya jasa berbagai pelayanan publik, rendahnya kualitas pelayanan, dan pembatasan akses terhadap berbagai pelayanan vital seperti air, kesehatan, dan pendidikan. Kedua yaitu dampak tidak langsung terhadap orang miskin, yakni pengalihan sumber daya milik publik untuk kepentingan pribadi dan kelompok yang seharusnya diperuntukkan guna untuk kemajuan sektor sosial dan orang miskin melalui pembatasan pembangunan, dan hal ini secara langsung memiliki pengaruh kepada langgengnya kemiskinan. Yang pertama yaitu mahalnya harga jasa dan pelayanan publik. Kedua, pengentasan kemiskinan berjalan lambat. Ketiga, terbatasnya akses bagi masyarakat. Keempat, meningkatnya angka kriminalitas. Kelima, solidaritas sosial semakin langka dan demokratisasi. Selanjutnya yaitu bagian C, runtuhnya otoritas pemerintah. Terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu matinya etika sosial politik. Korupsi ini bukan suatu bentuk tindak pidana biasa, karena ia merusak sendi-sendi kehidupan yang paling dasar, yaitu etika sosial, bahkan kemanusiaan. Kejujuran sudah tidak ditegaskan lagi, dan yang paling paradoksal adalah siapapun yang meneriaki kejujuran justru akan diberikan sanksi sosial dan politik oleh otoritas menteri, aparat penguasa, bahkan oleh masyarakat itu sendiri. Yang kedua yaitu tidak efektifnya peraturan dan perundang-undangan. Jadi secara umum peraturan dan perundang-undangan berfungsi untuk mengatur sesuatu yang substansial dan merupakan instrumen kebijakan yang berguna untuk memecahkan suatu masalah yang ada di dalam masyarakat. Dengan adanya peraturan dan perundang-undangan yang diharapkan berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat dapat dipecahkan dengan baik, jelas, dan berkeadilan yang pada akhirnya akan memuaskan semua pihak. Dan yang terakhir yaitu birokrasi tidak efisien. Jadi yang dimaksud di sini, jadi dalam kenyataan yang terjadi dalam birokrasi ini adalah ketidakefisien. Berikutnya yaitu bagian D, tentang dampak terhadap politik dan demokrasi. Yang pertama yaitu munculnya kepemimpinan korup. Kedua, hilangnya kepercayaan publik pada demokrasi. Ketiga, menguatnya plutokrasi. Dan yang terakhir, hancurnya kedaulatan rakyat.
Berikutnya yaitu bagian E, yaitu dampak terhadap penegakan hukum. Yang pertama, fungsi pemerintahan mandul. Jadi korupsi telah mengikis banyak kemampuan pemerintah untuk melakukan fungsi yang seharusnya. Bentuk hubungan yang bersifat transaksional yang lazim dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintah, begitu juga Dewan Perwakilan Rakyat yang bergambar dengan hubungan partai politik dengan voternya, menghasilkan kondisi yang sangat rentan terhadap terjadinya praktik korupsi. 2. Hilangnya kepercayaan rakyat terhadap lembaga negara. Korupsi yang terjadi pada lembaga-lembaga negara seperti yang terjadi di Indonesia dan marak diberitakan di berbagai media massa, mengakibatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut hilang. Dan berikut ini lembaga negara yang paling korup menurut Barometer Korupsi Global atau biasa disebut BKG pada tahun 2009. Yang pertama, legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Kedua, partai politik. Ketiga, kepolisian Republik Indonesia. Keempat, lembaga peradilan atau Mahkamah Agung dan Kejaksaan Agung. Dan yang materi selanjutnya yaitu bagian E, tentang dampak terhadap pertahanan dan keamanan. Yang pertama yaitu tentang kerawanan Kamnas karena lemahnya alutsista dan sumber daya manusia. Indonesia ini merupakan negara nomor 15 terluas di Indonesia, sehingga saat ini kita sering sekali mendapat berita dari berbagai media tentang bagaimana negara lain begitu mudah menerobos batas wilayah negara Indonesia, baik dari darat, laut, maupun udara. Hal ini mengidentifikasi bahwa sistem pertahanan dan keamanan Indonesia masih sangat lemah. Tentunya hal ini sangat berhubungan dengan alat dan sumber daya manusia yang ada. Dan yang kedua yaitu lemahnya garis batas negara. Jadi, pada daerah-daerah perbatasan negara, tetangga rata-rata terisolir dan mempunyai fasilitas yang sangat terbatas, seperti jalan raya, listrik dan energi, air bersih dan sanitasi, gedung sekolah dan pemerintahan, dan sebagainya. Jadi kondisi ini mengakibatkan masyarakat yang hidup di wilayah perbatasan harus menanggung tingginya biaya ekonomi. Kemiskinan yang terjadi di daerah-daerah tapak batas dengan negara lain, seperti yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia, mengakibatkan masyarakat lebih cenderung dekat dengan negara tetangga Malaysia karena negara tersebut lebih memberikan bantuan dan kemudahan hidup bagi mereka. Bahkan masyarakat tersebut rela untuk berpindah ke warga negara menjadi warga negara Malaysia apabila kondisi kemiskinan ini tidak segera ditanggapi oleh pemerintahan Indonesia. Hal ini akan semakin menimbulkan kerawanan pada perbatasan dan berakibat melemahnya garis batas negara. Dan yang terakhir yaitu menguatnya sisi kekerasan dalam masyarakat. Kondisi kemiskinan pada akhirnya memicu berbagai kerawanan sosial lain yang semakin membuat masyarakat frustasi menghadapi kekerasan kehidupan. Kondisi ini membuat masyarakat secara alamiah akan menggunakan insting bertahan mereka yang seringkali berakibat negatif terhadap orang lain dan lingkungan sekitarnya. Masyarakat menjadi apatis dengan berbagai program dan keputusan yang disebut oleh pemerintah karena mereka itu menganggap hal tersebut tidak mengubah kondisi hidup mereka. Hal ini mengakibatkan masyarakat cenderung berusaha menyelamatkan diri dan keluarga sendiri dibanding dengan keselamatan bersama dengan menggunakan cara-cara yang negatif.